lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Rita yang akan menyampaikan tentang PAUD inklusif. Silakan Ibu Rita. Terima kasih Bu Imas. Betul sekali nih, ada gangguan sinyal sepertinya, jadi saya pindah posisi Bu. Udah jelas. Baik. Ya, sekarang udah jelas Bu. Silakan Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Rita Siti Mariam. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala TK Tunas Cilik. Untuk lengkapnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Imas dalam prolog di awal. Baik sahabat edukasi, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang pelaksanaan layanan pendidikan inklusi di TK Tunas Cilik. Next, Bu. Lanjut, Bu Siti, mohon maaf. Ya, terus. Ya. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, tadi sudah dipaparkan di awal bahwa sejauh mana pendidikan inklusi itu harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga pendidikan, mulai dari jenjang PAUD sampai dengan tingkat menengah, ya. Nah, saya sekarang akan bertanya kepada sahabat luar biasa, apakah sahabat yang ketahui tentang pendidikan atau sekolah inklusi itu? Silahkan sahabat memberikan pendapat dan jawabannya untuk mengisi di kolom chat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, next Bu Siti. Nah, mengacu kepada deklarasi Salamanca, beliau menyatakan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah media yang paling efektif untuk memerangi diskriminasi serta menciptakan komunitas yang ramah, membangun suatu masyarakat inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. Nah, pernyataan Salamanca ini juga sejalan dengan Permendikbud nomor 70 tahun 2009 pasal 2 yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Nah, sahabat luar biasa, dari dua pendapat tadi bahwa pendidikan inklusi mempunyai makna bahwa sekolah dan masyarakat harus mengakomodasi semua keragaman tanpa memperhatikan keadaan fisiknya, kognitifnya, emosinya, bahasa, dan kondisi-kondisi lainnya. Tentunya kondisi lainnya itu diantaranya adalah budaya, agama, suku, strata sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Next, Bu. Nah, alhamdulillah, Pokja PAUD inklusi di Kota Bandung sudah terbentuk. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ahmad bagaimana upaya Pokja-Pokja dibentuk, yaitu tentu tujuannya untuk memfasilitasi lembaga-lembaga PAUD atau taman kanak-kanak dalam memberikan layanan pendidikan inklusi. Tentunya Pokja PAUD inklusi ini juga dibentuk untuk menjadi kelompok kerja guru, kepala sekolah, pengelola, ya tentunya ini di bawah bimbingan Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui para pengawas TK, para penilik satuan PAUD non formal, serta
mitra-mitra lembaga PAUD yang tadi sudah disebutkan ada kurang lebih 60 mitra PAUD yang menjadi rintisan dan menjadi percontohan yang nantinya akan mendampingi PAUD-PAUD yang lainnya yang ada di Kota Bandung untuk menyelenggarakan layanan PAUD inklusi. Nah, adapun program Pokja PAUD inklusi yang pertama yaitu membina dan mengembangkan penyelenggaraan layanan inklusi jenjang PAUD. Yang kedua, memberikan sumbangan pemikiran, motivasi, mensosialisasikan pentingnya layanan inklusi pada jenjang PAUD. Ketiga, mendorong partisipasi dan peran masyarakat, serta menjalin kemitraan dengan berbagai unsur yang mendukung layanan pendidikan inklusi di jenjang PAUD dapat terlaksana. Dan keempat, mengkoordinir dan memfasilitasi program-program yang mengupayakan penyelenggaraan PAUD inklusi. Jadi itu adalah program-program Pokja PAUD inklusi, di mana program ini sudah sebagian besar diimplementasikan pada lembaga-lembaga PAUD, baik formal ataupun non-formal. Tentunya di Kota Bandung juga, alhamdulillah, punya sekolah inklusi yang memang sudah didirikan sejak tahun 1994 atau 95, saya lupa, yaitu Sekolah Mutiara Bunda. Jadi Sekolah Mutiara Bunda ini juga menjadi mitra kami, mitra teman sejawat yang melakukan pendampingan kepada lembaga-lembaga PAUD yang melakukan rintisan PAUD inklusi sehingga mereka dapat menyelenggarakannya dengan baik dan optimal. Next. Nah, salah satu lembaga PAUD formal yang menjadi percontohan Kota Bandung adalah TK Tunas Cilik. Jadi TK Tunas Cilik ini salah satu yang ditunjuk untuk menjadi percontohan layanan pendidikan inklusi. Saya sebagai Kepala TK Tunas Cilik tentunya sangat bangga dan bahagia atas kesempatan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai lembaga yang menjadi model yang sudah kurang lebih 4 tahun kami menyelenggarakan layanan PAUD inklusi sejak tahun 2018 dan sejak berdiri saat itu TK Tunas Cilik alhamdulillah sudah memberikan layanan PAUD inklusi. Saya sepintas atau akan mengenalkan sedikit tentang profil TK Tunas Cilik. Sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, masih Bu, masih mengenalkan di atas. Nah, TK Tunas Cilik berada di lingkungan perumahan, ya, di mana perumahan itu memang adalah perumahan yang sangat aman dan nyaman, dan kita sendiri berada dalam situasi masyarakat yang memahami akan pendidikan. Nah, karena situasi berada di perumahan, kami pun menciptakan layanan pendidikan taman kanak-kanaknya bernuansa homey. Jadi kalau sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi melihat lokasi atau tata ruang kami, memang kami itu menciptakan suasana rumah karena memang kami memanfaatkan ruangan yang seperti rumah, sehingga kami men-setting suasana pembelajarannya pun seperti di rumah. Jadi kami memiliki area bermain luar yang sangat sederhana, ya, memiliki ruang belajar yang terdiri dari 3 ruang rombongan belajar, ya, dan itu menjadi ruangan kelas utama dan ruangan area. Jadi ada rombongan belajar kelompok A dan rombongan belajar kelompok B. Next, Bu. Nah, TK Tunas Cilik juga alhamdulillah diberikan fasilitas oleh
pemerintah setempat, yaitu oleh RT RW-nya, untuk menggunakan lapangan yang ada di depan TK, sehingga dengan situasi perumahan yang kita miliki tidak cukup luas, tapi kami dapat memanfaatkan fasilitas itu untuk dijadikan sarana belajar anak-anak kita. Dan visi TK Tunas Cilikun yang paling utama adalah melayani keragaman bagi anak usia dini dan menjadikan anak generasi yang unggul, memiliki akhlakul karimah, cerdas, dan mandiri. Ini adalah visi TK Tunas Cilik, di mana kami sejak awal bersama guru-guru TK Tunas Cilik sudah berkomitmen memberikan layanan kepada semua anak, bagi semua anak, tanpa kita melihat kondisi anak tersebut. Next, Bu. Nah, layanan inklusi di TK Tunas Cilik. Yang pertama, kita memberikan layanan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Tentunya, pada saat kita menerima anak ABK, kita melalui langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya, kita melakukan screening, di mana screening itu diawali dengan mengidentifikasi, melakukan wawancara, mengobservasi, serta kita melakukan assessment. Nah, dari hasil assessment itu menjadi acuan bagi kami untuk membuat RPPI atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Individu dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Adaptif. Tentunya sarana prasarana akan digunakan dan akan mendukung program-program yang sudah kami rancang tersebut. Yang kedua adalah layanan bantuan bagi yang kurang mampu. Sejak awal, TK Tunas Cilik sudah memberi kesempatan atau sudah memberikan program kepada anak-anak yang memiliki strata sosial ekonomi rendah. Nah, maksud rendah di sini adalah orang tua yang arti dalam tanda kutip tidak mampu membayar kepada TK Tunas Cilik pada saat mendaftarkan putra dan putrinya. Tentunya layanan bantuan bagi yang kurang mampu ini diberikan secara gratis ataupun keringanan nominal untuk biaya pembayaran dana sumbangan pendidikan. Nah, alhamdulillah setiap tahun kami selalu ada 2 anak, bahkan lebih yang bisa kami bantu, sehingga mereka dapat menerima layanan pembelajaran TK Tunas Cilik. Selanjutnya yang ketiga, layanan pendidikan dalam beragama dan berbudaya. Nah, sesuai dengan program Pak Udhiber, bahwa anak usia dini juga harus memahami bahwa negara Indonesia itu terdiri beragam budaya, Bhinneka Tunggal Ika, di mana mereka harus tahu melalui tema-tema pembelajaran, anak-anak pun dikenalkan. Tentunya kalau di Kota Bandung ada kalau dulu Rabu Nyunda ya, di mana anak-anak sudah harus memakai baju bernuansa Sunda setiap hari Rabu. Nah, sekarang jadwalnya diganti hari Kamis. Mereka memakai baju Sunda dan sehari-hari semua sekolah yang ada di Bandung dari jenjang TK sampai SMA harus berbahasa Sunda. Nah, itu juga adalah salah satu bagian dari program pengenalan budaya. Tentunya di TK Tunas Cilik pun tidak terlepas dari program tersebut, malahan kami dalam kegiatan assembly atau pentas seni mengenalkan budaya-budaya lain dalam bentuk kegiatan seni, baik itu tarian, nyanyian, drama. Nah, itu kami tampilkan dengan tema-tema budaya yang ada di Indonesia. Kami juga memberikan layanan berbeda agama. TK Tunas Cilik mayoritas gurunya adalah semua Muslim. Murid-muridnya pun Muslim. Tapi kami menerima anak-anak yang non-Muslim. Setiap tahun kami selalu menerima. Mulai dari yang agama Katolik, Kristen, Protestan, dan Hindu. Malahan yang terakhir kami menerima anak berkebutuhan khusus yang beragama Hindu. Dia berasal asli dari Bali, adapun dia tinggal di Bandung mengikuti orang tuanya bekerja di Bandung. Alhamdulillah, dan anak tersebut
sekarang setelah lulus dari TK Tunas Cilik melanjutkan ke sekolah dasar inklusi justru yang berbasis agama Islam. Jadi alhamdulillah sekolah inklusi yang dituju oleh anak tersebut juga memberikan layanan yang baik kepada murid kami tersebut. Layanan berikutnya adalah program kemitraan. Nah, untuk mendukung layanan inklusi di TK Tunas Cilik, kami pun menjalin kemitraan yang paling penting yaitu dengan Pokja Inklusi. Terus yang kedua dengan lingkungan setempat, karena lingkungan setempat adalah komunitas pertama yang harus menjalin kerjasama dengan kami. Tanpa ada dukungan dan izin dari pihak setempat, maka layanan pendidikan di TK Tunas Cilik tidak akan berjalan. Terus yang selanjutnya yaitu kerjasama dengan klinik tumbuh kembang, lalu dengan instansi pemerintahan dan swasta. Ya alhamdulillah dengan Disdik Kota Bandung kami sudah sangat erat hubungan kerjasamanya dengan IGTKI Kota Bandung dan Jawa Barat, dengan PPPAUD Dikmas dan PNF Jawa Barat. Alhamdulillah kami sudah terjalin, malahan TK Tunas Cilik beberapa kali menjadi model pengembangan pembelajaran inklusi dan pendidikan karakter dari PPPAUD dan Dikmas Jawa Barat. Nah, itu adalah efek positif dari program kemitraan kami. Dan yang paling penting adalah program parenting. Layanan pendidikan anak usia dini, apapun khususnya di TK Tunas Cilik, tidak akan berjalan efektif tanpa ada dukungan dari orang tua. Sama dengan Assalam, sahabat luar biasa, selain kita menggunakan hubungan komunikasi melalui buku komunikasi, melalui WA, ya, melalui Zoom, kami juga sekali waktu secara terprogram mendatangkan para ahli untuk memberikan pembekalan, baik berkenaan dengan ilmu psikologi, ilmu terapis, ilmu keagamaan, kesehatan, dan kepaudan. Next. Nah, sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi. Banyak sekali manfaat yang kami peroleh dengan penyelenggaraan layanan pendidikan inklusi ini. Yang pertama yaitu terbentuknya pemahaman guru, anak, dan orang tua akan perbedaan dan keragaman di TK Tunas Cilik. Dan ini adalah satu proses yang kami alami. Pada awal kami tidak paham apa itu anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara melayani mereka. Tapi berkat ada sinergitas antara saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru TK Tunas Cilik, sehingga kami belajar bersama-sama di awal pendirian program ini. Alhamdulillah dapat terlaksana hingga tahun keempat ini. Nah, tentunya pemahaman guru yang paling utama adalah yang akan mendukung tercapainya layanan pendidikan inklusi ini terwujud dengan baik, di mana guru-guru semuanya memiliki kemampuan dan dapat mengakomodasi semua keragaman anak. Ya, ini yang paling kami banggakan untuk TK Tunas Cilik. Yang kedua, tumbuhnya rasa kasih sayang dan saling menghargai. Nah, dengan terjalinnya pemahaman dengan terbentuknya pemahaman yang diperoleh guru, orang tua khususnya, berkontribusi juga terhadap rasa tumbuh kasih sayang khususnya kepada murid-murid kami. Di mana murid-murid kami pun dari awalnya yang merasa cemas, dalam arti tanda kutip aneh melihat anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang berbeda agama dengan dirinya, karena memang di kami sendiri pada saat proses pelaksanaan ibadah, kami kan ada setiap hari Jumat itu melaksanakan program pengembangan imtak, di mana ada pengembangan salat duha, hafalan surat, dan anak-anak yang non-muslim pada saat itu memang kami pisah untuk mendapatkan layanan pengembangan aspek yang mereka tunjuk atau yang mereka pilih. Misalkan mereka ingin mengembangkan aspek bahasa, aspek motor halus, aspek
kognitif, guru mendampingi anak-anak tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut selama kegiatan pengembangan agama Islam itu dilaksanakan, ya kurang lebih antara 30 sampai 45 menit. Nah, tumbuh rasa kasih sayang dan saling menghargai yang alhamdulillah sudah muncul di warga TK Tunas Cilik. Dan ini adalah satu kebanggaan yang luar biasa buat kami. Selain itu juga kami menjalin kerjasama dan kemitraan dengan tenaga ahli, instansi pemerintah, baik itu swasta ataupun negeri, ya, terus kepedulian masyarakat sekitar yang positif terhadap layanan pendidikan di TK Tunas Cilik. Nah, feedback dari kami dalam memberikan layanan ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, khususnya jurusan pendidikan luar biasa, jurusan psikologi perkembangan, itu mengadakan penelitian untuk skripsinya. Nah, efek dari penelitian tersebut, kami jadi mendapatkan informasi dan feedback yang baik dari para mahasiswa tersebut, dan pengaruhnya besar terhadap pengetahuan dan pengalaman guru serta anak-anak. Dan yang paling utama adalah memperoleh apresiasi dan penghargaan tingkat kota, provinsi, dan nasional. Tentunya yang paling utama di sini adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung melalui program-programnya dapat mengapresiasi upaya PAUD atau TK yang kami kelola. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari layanan pendidikan inklusi di TK Tunas Cilik, agar sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi bisa sedikit melihat sejauh mana program pembelajaran di TK Tunas Cilik. Sahabat bisa melihat tayangan video ini. Silakan Bu Siti. Itu sahabat luar biasa paparan dari saya. Untuk lebih jauhnya nanti kita bisa sharing dalam tanya jawab, tentunya yang akan dipandu oleh Ibu Imas. Silahkan Ibu Imas, terima kasih. Terima kasih Ibu Rita. Nih ada komen dari sahabat luar biasa, materinya mantap Bun. Ya, alhamdulillah. Komen-komen dari sahabat luar biasa. Sudah banyak yang menjawab pertanyaan Bunda tadi, apakah yang dimaksud dengan sekolah inklusif tadi ya. Di sini ada, ya Bunda bisa lihat di kolom chat di situ. Di sini ada Ibu Unrukia, kalau boleh saya bacakan ya Bun. Tapi mohon maaf untuk yang lain saya tidak bisa bacakan semua ya. Karena memang waktu kita. Ini Ibu Unrukia menjawab di sini. Oh ini komen Bun. Komen, semua materinya sangat bagus dan bisa menginspirasi buat kami dan bisa diterapkan juga di lembaga yang sudah ada. Diperbaiki, yang belum ada mencoba. Terima kasih Bu. Semoga kita bisa sharing lebih banyak lagi ya Bu Un. Nah itu ya. Nah ini ada jawaban dari Ibu Nenden Siti Nurjanah Bun.
Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan pendidikan baik kepada anak yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak dan mendapat pendidikan dan perlakuan yang sama tanpa dibedakan. Nah, Betul itu sekali Bu Nenden Siti Nurjana, sependapat dengan saya ya. Nah, ini ada dari Ibu Rika Delinur Mala. Sekolah inklusif adalah sekolah yang memberikan pendidikan untuk semua anak dengan melihat keunikan masing-masing anak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Itu Bun. Iya. Luar biasa ya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Tentunya semua yang hadir di sini banyak yang sudah menyelenggarakan layanan PAUD inklusi ya Bu Imas ya. Mungkin mereka sharing lebih jauh lagi dengan kita-kita yang ada di Kota Bandung khususnya nanti difasilitasi Pokja inklusi ya Bu ya. Iya, siap. Nah, ini Bun, ada suruh kita mulai saja dengan diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mangga. Ini sepertinya banyak ditujukan untuk Ibu Rita ya. Iya. Ini pertanyaan pertama, Bun. Izin dari Ibu Kustri Yantini Ambarawa. Izin bertanya, Bu Rita. Adakah batasan IQ yang dapat diterima di sekolah inklusi? Itu Bun, pertanyaannya silakan. Masya Allah ya. Bagi saya semua anak adalah istimewa. Ya. Batasan IQ itu sebenarnya itu adalah hanya potensi yang memang dimiliki anak untuk mencapai pembelajaran, capaian perkembangan pembelajaran. Jadi seberapa besarnya IQ anak sebenarnya itu bisa dilayani di sekolah inklusi. Tapi tentunya kita sendiri harus menyesuaikan ya Bu Imas dengan situasi dan kondisi SDM yang kita miliki. Tadi di awal pada saat penerimaan anak berkebutuhan khusus, kita akan melakukan screening Bu Imas. Ya, ada identifikasi melalui observasi kan, terus melalui wawancara. Nah, tentunya kan kita dengan observasi itu melihat sejauh mana kemampuan anak usia dini tersebut. Nah, bagi anak usia dini, tadi yang sudah Bu Imas di awal sampaikan, memiliki golden age. Ya. Jadi 0 sampai 5 tahun pertama itu memiliki kecerdasan yang paling besar, yang paling tinggi. Nah, kita sendiri sangat naif pada saat melihat anak-anak yang arti dalam tanda kutip tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu mencapai satuan perkembangan anak usia dini yang sudah ditetapkan dalam kurikulum 2013. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan anak yang memiliki hambatan intelektual itu ada di posisi mana. Misalkan ada anak yang usia 5 tahun. Seharusnya anak yang usia 5 sampai 6 tahun itu dapat mengikuti tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun kan. Tetapi anak ini belum bisa. Nah, kita jangan memaksakan anak yang harus naik ke 5 usia 6 tahun, tapi kita yang menyesuaikan program tersebut kepada anak berkebutuhan khusus itu. Nah, itu indahnya keragaman dan menghargai itu. Jadi sehingga guru-guru pun dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anak yang tadi kata Ibu siapa tadi? Memiliki IQ yang dalam arti tidak tinggi, tetapi mungkin kecerdasan lain, anak itu memiliki kecerdasan yang lain. Bisa kecerdasan emosinya, bisa kecerdasan sosialnya, kecerdasan kinestetiknya, dan itu bisa kita kembangkan. Begitu Bu Imas. Iya, baik. Terima kasih Bu. Nih, ada lagi pertanyaan dari Ibu Aini Mardia. Langkah apa yang harus ditempuh untuk merintis sekolah TK inklusi? Nah, silakan ini Bu Rita mungkin ya. Baik, langkah yang paling utama adalah kekuatan yang paling utama adalah kesiapan guru-guru itu sendiri dan kepala sekolah, ya. Karena modal memberikan layanan pendidikan anak usia dini itu, baik yang reguler ataupun yang anak berkebutuhan khusus,
modalnya yang pertama adalah kasih sayang. Yang kedua adalah memiliki kepedulian. Dan yang ketiga tentunya tadi yang kata Bu Ana, ramah terhadap anak. Ramah itu bukan hanya memberikan senyum, membelai, menyapa, tetapi ramah itu memberikan layanan-layanan kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh seluruh anak tanpa terkecuali, baik anak reguler ataupun anak berkebutuhan khusus. Itu yang modal utama adalah sejauh mana kesiapan kepala sekolah dan guru. Mengapa kepala sekolah dan guru? Karena pengalaman nih Bu Imas, ada satu lembaga di mana kepala sekolahnya punya semangat ingin menyelenggarakan layanan PAUD inklusif, tapi gurunya belum siap. Sehingga program itu tidak bisa terlaksana. Nah, kalau guru belum siap, itu akan sulit layanan inklusi itu diberikan kepada anak-anak ataupun orang tua yang daftar ke kita. Nah, kalau sudah siap, baru kita menjalin komunikasi dengan orang tua yang utama. Karena tidak semua juga orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus siap menerima bahwa anaknya didiagnosa ABK, meskipun ABK yang sifatnya temporer gitu. Jadi segitiga emas itu yang paling utama. Langkah yang pertama adalah terbentuknya kerjasama yang positif antara pimpinan, sekolah, guru, dan orang tua. Itu. Selanjutnya baru setelah terjalin, kita membuat program-program. Nah, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan, Bu, yang sahabat luar biasa sampaikan, tapi waktu kita udah habis ya, Bu. Nah, tapi ini yang paling penting, Bu. Ada pertanyaan tadi saya lihat dari Ibu siapa ini tadi ya, udah ketutup dengan chat yang lain ya. Tapi intinya begini Bu, bolehkah? Nah ini dari Ibu Aneng Sumiati, bolehkah datang ke Tunas Cilik, mungkin ini maksudnya bukan Tunas Cilik, ke TK Tunas Cilik untuk studi banding dan bagaimana prosedurnya. Nah, jadi bertanya apakah boleh nggak datang ke sekolah Tunas Cilik atau ke sekolah TK As-Salam untuk studi banding? Baik, untuk TK Tunas Cilik sangat terbuka sekali, Bu Aneng ya, silahkan. Bu Aneng kan tadi mencatat nomor WA saya, silahkan menghubungi dulu lewat WA saya. Bukan berarti ingin mempersiapkan segala macamnya, karena memang tadi di profil sudah terlihat kalau TK Tunas Cilik itu adalah rumah yang disetting sedemikian rupa sehingga membuat kami guru-guru dan anak-anak nyaman untuk bermain dan belajar di sana. Khususnya juga bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, silahkan. Jadi Ibu, kita pun homi untuk menerima tamu, tentunya jangan banyak-banyak, karena kapasitas kita juga terbatas, murid kita itu saja hanya maksimal 40 yang bisa dilayani, Bu Imas. Jadi, lebih dari 40 itu 40 sudah padat, kalau istilah Sunda sudah iya. Ya. Dan itu model pembelajaran kita area, jadi moving dari area satu ke area berikutnya, itu juga untuk memudahkan gerak anak dan agar semua pembelajaran bisa lancar. Silahkan intinya buat teman-teman yang mau main ke TK Tunas Cilik, kami dengan terbuka tentunya diawali dengan kontak sebelumnya, ya. Itu untuk lebih memudahkan kami mengkondisikan teman-teman semua. Iya, baik, terima kasih Ibu Rita, terima kasih Bu Ana.